Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan sepanjang hidup kami. Kalau kami ada pagi hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua oleh karena anugerahmu yang luar biasa. Diberkatilah kulim di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami percaya urapan Tuhan turun atas setiap kami. Berikan kami kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Karena kami percaya melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan pagi hari ini Tuhan memberkati setiap kami, khususnya kulim. Damai sejahtera Allah turun atas kulim. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang datang dengan pergumulanmu hari ini, Tuhan jawab segala pergumulanmu. Urapi hambamu, urapi kami semua. Ajar bimbing kami Tuhan Yesus. Supaya kami bisa mengenal engkau lebih dalam, makin mencintai engkau Bapa. Bahkan di waktu-waktu yang sulit ini kami percaya. Kesulitan tidak pernah menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu buka jalan. Dan di dalam Tuhan ada kemenangan demi kemenangan yang boleh kami lewati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, semangat, kulim bagi Tuhan. Kami percaya pagi hari ini ada berita sukacita yang luar biasa yang Tuhan inginkan buat kita, ya, yaitu perjalanan iman, atau dikatakan seperti ini, kesukaran adalah momentum yang sangat luar biasa untuk kita sebagai pemenang, keluar sebagai pemenang, bahkan jauh lebih dari pemenang. Ada firman Tuhan yang katakan seperti ini, saudara. Kita akan melihat, tapi sebelumnya saya mau katakan buat kita, saudara, masih semangat kan? Ya, sekalipun kulim jauh dari Pineng, tapi biarlah kita tetap semangat. Karena kita percaya dimanapun kita melayani Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ayub 23 ayat 10 katakan, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi pastikan bahwa hari ini engkau timbul seperti emas. Amin. Semangat. Haleluya. Di sini penonton juga banyak, saudara, ya. Dan saya percaya pagi hari ini Tuhan memberkati kita. Kita lihat firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat saudara, dengar baik-baik. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang-orang yang dikasihinya, dan berpegang kepada perintah-perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Jadi pastikan engkau bahwa Tuhan selalu memberkati kita, kepada setiap kita yang memegang pada perintahnya, bukan janji, saudara. Amin. Karena saya percaya ketika engkau memegang perintah Tuhan, janji itu akan mengikuti engkau seperti ekor, saudara. Makanya Tuhan bilang, engkau akan aku bawa menjadi kepala, bukan jadi ekor. Jadi pastikan jangan jadi ekor, saudara. Kalau jadi ekor cuma janji, saudara. Tapi marilah kita jadi baik ke kepala. Kenapa? Ketika engkau menjadi kepala, banyak hal yang terjadi dalam hidupmu. Amin. Makanya pagi hari ini kita harus tetap semangat, tetap sukacita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tengok kiri kanannya, katakan, Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Haleluya, ya. Jadi di sini ada satu cerita yang sangat luar biasa. Dikatakan kesukaran adalah momentum untuk kita peroleh kemenangan. Makanya kenapa kita sebagai orang percaya harus mengalami kesukaran. Jangan berdoa begini, Tuhan jauhkanlah kesukaran itu. Itu orang-orang yang cemen, saudara. Kita harus maju dalam kesukaran. Amin. Karena kesukaran itu apa? Tuhan bawa supaya iman ini teruji, kemurnian hati ini teruji, ya. Jangan hati kita cemen, kerdil. Amin. Ya, banyak orang yang apa? Berdoa, Tuhan jauhkanlah pencobaan ini, jauhkanlah kesusahan. Cemen itu doanya. Doanya bilang begini, Tuhan, kesukaran di depan, aku maju terus. Karena maju terus, pantang mundur, merdeka. Itu semboyan Republik Indonesia, saudara. Amin. Kalau Malaysia punya bilang gini, bersatulah Malaysia. Malaysia. Amin. Makanya kita terus berpikir dan kita terus bertanggung jawab atas pelayanan di tempat ini. Amin. Jadi engkau yang melayani Tuhan pagi hari ini, ingat baik-baik. Kesukaran di tempat ini jangan sampai menghalangi engkau untuk maju bersama dengan Tuhan. Karena usaha jeripai di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang keras, jangan yang pelan-pelan. Nah, kita akan melihat suatu cerita yang sangat luar biasa dalam perjanjian lama, yaitu Kejadian pasal yang ke-6, ya. Saudara kenal Nuh? Nuh itu tinggal di gunung apa? Gunung Salak. Bukan, saudara. Saya juga lupa, nanti saudara baca Alkitab lah ya, supaya saudara paham, saudara kasih tahu. Pastor Roland lupa Nuh di mana? Saya akan kasih tahu, gitu ya. Dikatakan seperti ini. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-22. Cukup panjang, tapi saya akan bacakan buat saudara. Perhatikan baik-baik.
Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Tuhan tuh melihat, saudara ya, bahwa ada kejadian yang terbesar yang terjadi di dunia, yaitu hal-hal yang sangat luar biasa, saudara. Kesalahan, kejahatan manusia makin merajalela. Ya mungkin hari-hari ini kita di tempat kita mungkin ada kejahatan-kejahatan yang tersembunyi, saudara ya. Mungkin ada teman-teman kita di sekeliling kita yang menaruh ranjau-ranjau yang membuat kita jadi tersandung. Tapi di sini dikatakan Tuhan ya begini, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia. Saudara tahu penyesalan Tuhan kepada manusia ketika apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia melakukan kejahatan yang sangat luar biasa. Ya, saya mau katakan hari ini, kalau engkau sakit engkau berdoa, Tuhan sembuhkanlah aku. Tuhan berkata, oleh karena imanmu kau menjadi sembuh. Saudara ingat? Saudara lihat ada 10 orang sakit kusta, saudara ya. Mereka datang kepada Tuhan dan mereka mengalami kesembuhan. Saudara tahu berapa yang selamat? Berapa yang sembuh? Semua sembuh. Tapi hanya satu yang datang kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena dia tahu dia harus berterima kasih kepada Tuhan. Mari hari-hari ini engkau yang ada di Kulim, apapun yang kau alami, ketika kau datang kepada Tuhan, belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Berterima kasih kepada Tuhan, itu yang paling penting, saudara. Kau punya harta yang melimpah-limpah, Tuhan gak bergeming, saudara. Surga tidak bersorak-sorak, saudara. Tapi surga katakan ketika satu orang bertobat, seisi surga bersuka cita, saudara. Ya, jangan kita begini, saudara, nyanyi sampai bergetar-getar. Tapi ketika kita pulang naik motor berlawan arah, orang lain yang gemetar, saudara. Ya, ada juga kita seperti ini, saudara ya, terharu. Ketika pujian penyembahan datang, kita terharu menyanyi, Engkau Allah bersamaku. Salah ya lagunya, tapi nggak apa-apa, saudara. Ini buat saudara. Ketika engkau ada nyanyian yang bisa mengharukan, tapi kadang-kadang, saudara, kita di luar sana kita punya sikap menjadi haru, saudara. Kenapa? Karena kita berbuat salah. Orang jadi ragu sama kita. Makanya pagi hari ini saya katakan buat kita semuanya, Tuhan menyesal ketika didapati manusia tidak setia, didapati manusia tidak taat. Maka itu pagi hari ini Tuhan katakan, kesukaran ini adalah momentum. Tahu momentum? Momentum adalah waktu yang tepat Tuhan akan lakukan perkara yang besar atas hidup kita. Jadi jangan pernah engkau ragu hari-hari ini. Engkau yang bekerja, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sukacita. Amin. Kita lihat terusnya, dikatakan seperti ini. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memuliakan hatinya, memilukan hatinya. Memilu, Tuhan pilu, saudara ya. Terus berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang yang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bayangkan ketika Tuhan menyesal, semua Tuhan mau hancurkan, saudara. Biarlah hari-hari ini, biarlah hidupmu jangan membuat hati Tuhan sakit, saudara. Amin. Kau mungkin mengalami hal yang sangat luar biasa di Kulim. Saya percaya di Kulim ini sangat luar biasa. Kenapa Tuhan pilih engkau di tempat ini? Tempat yang paling sukar, saudara. Ya, kita bisa lihat, saudara. Orang mau ke gereja juga susah, saudara. Karena apa? Jauh enggak, dekat juga enggak, saudara. Naik Grab 4 ringgit, 5 ringgit, saudara. Ya, kadang-kadang yang jauh seperti di Senangin, itu palingan 7 ringgit. Tapi bukan jarak jauhnya, tetapi komitmen kita. Ketika kita komitmen, Tuhan terima kasih, Engkau selamatkan aku, ajar aku untuk aku tidak berbuat salah, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidupmu. Amin. Makanya jangan sampai penyesalan Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tapi biarlah kita tetap teguh di dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi engkau. Dia sudah buktikan, salib menjadi saksi, saudara. Dia cerita kepada dunia betapa dia mengasihi engkau dan saya. Amin. Makanya hari-hari ini jangan engkau berdoa untuk Tuhan lalukan kesukaran, tapi berdoa gini, Tuhan, aku menghadapi kesukaran, kuatkan aku, teguhkan hati ini Bapa, supaya panggilanmu teguh, dan kau melangkah terus maju. Karena apa? Pasti ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan kiri kananmu, jangan cemen kawan. Kiri kanan jangan cemen. Tahu cemen? Ya, orang yang suka patah hati, ya, nggak kuat imannya, hatinya kerdil. Tahu hatinya kerdil? Makan kepedesan. Pergi ke warung makan gak enak. Kenapa makanan ini enak? Belajar mengucap syukur. Masuk. Telan aja, saudara ya. Yang terakhir dibilang begini, saudara. Ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, ada seorang yang namanya Nuh. Dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, saudara. Marilah biarlah hari-hari ini iman kita teruji seperti Tuhan yang membawa kita. Coba kita lihat, saudara ya.
Ibrani pasal yang ke-11. Supaya kita bisa lihat ada iman yang perlu diuji. Iman tuh ada tahap-tahapnya saudara ya. Kadang-kadang kita berdoa gini, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan berkata, oleh karena imanmu engkau disembuhkan. Itu iman yang biasa-biasa saudara ya. Tuhan tidak tertarik dengan imanmu yang luar biasa saudara. Tapi Tuhan tertarik ketika engkau mengalami kasih Tuhan dan engkau bertobat dan engkau kembali kepada Tuhan. Tuhan sangat berapresiat kepada kita. Amin. Tapi biar pagi hari ini mari, ketika engkau sadar bahwa engkau harus memuliakan Tuhan, mari. Jangan sampai Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu untuk engkau datang kepada Dia dengan keluh kesah saudara. Amin. Nuh ini orang yang sangat luar biasa ya. Kita akan bacakan saudara. Dikatakan begini. Sabar saudara ya, lari ayatnya. Inilah riwayat Nuh, Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang pada zamannya. Jadi Nuh itu orang yang hatinya bersih, berkenan kepada Tuhan pada zamannya. Hari-hari ini mau cari orang yang hati murni susah sekali saudara ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia, hati kita awalnya murni saudara. Sehari ketika dilawat Tuhan, Tuhan aku mengasihimu Tuhan. Nangis-nangis air semua keluar saudara. Tuhan terima kasih Tuhan. Tapi ketika kita pulang mengalami proses demi proses, hari yang kemarin itu kita lupakan saudara. Kita nggak tahu bahwa ternyata ketika cinta mula-mula itu Tuhan karyakan besar dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai cinta mula-mula itu hilang dari hidupmu. Karena itu yang mendasari iman kita kepada Tuhan. Amin. Kau ingatlah kembali ketika engkau mengasihi Tuhan. Sudah di sini ada teman-teman kita yang melayani Tuhan di 3 tempat yang berbeda. Ya mungkin Triheni bisa tahu itu, Taman Pelangi, Taman Perwira dan terakhir Kulim. Saya percaya ada hal-hal yang Tuhan ajarkan buat dia. Ya, dan saya berharap Triheni sampai hari ini engkau harus kuat karena apa? Tuhan memilihmu di tempat ini. Dan juga teman-teman yang lain perhatikan baik-baik. Di tempat yang sukar Tuhan tempatkan supaya apa? Supaya Tuhan bisa buktikan engkau sebagai anak-anaknya. Supaya engkau hadir, engkau memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi tetap semangat teman-teman semuanya. Kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 saudara. Ya. Ini ada cerita tentang iman. Jadi di sini perikopnya saksi-saksi iman saudara. Ya. Kita akan belajar di sini semua punya iman berbeda-beda saudara. Dan saya mau katakan ketika engkau mengalami kesukaran yang tinggi, itu pengujian iman yang paling tinggi saudara. Kita belajar dari Abraham saudara ya. Kita lihat ayat yang ke-6. Yes. Bukan yang ke-6 saudara. Ayat yang ke-8 ya. Dikatakan begini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju saudara. Ya, ini iman yang pertama. Tuhan panggil engkau pergi ke tempat yang dimana engkau tidak ketahui saudara. Saya waktu datang ke Malaysia kira-kira 2009 ketika saya habis sekolah misi. Terus saya ditaruh di Singapura. Terus saya disuruh pilih saudara ya. Karena waktu itu kami setelah lulus kami disuruh pilih. Waktu itu saya pilih ke pulau-pulau saudara. Karena memang saya suka di pulau-pulau. Karena air laut enak sekali. Makan roti yang keras itu dicelup di air laut enak sekali saudara. Tapi ternyata Tuhan bawa saya ke Singapura saudara. Hati berat saudara. Orang bilang itu asik banget ke Singapura. Saya bilang bukan asik saudara. Tapi hati ini menolak saudara. Tapi ya singkat cerita saya tetap melewati karena apa? Karena Tuhan pilih. Jadi hari ini ketika Tuhan pilih engkau, jadilah seperti Abraham. Dan iman itu harus terus bertumbuh. Dikatakan seperti ini saudara ya. Tuhan memilih Abraham pergi ke tempat yang tidak pernah Abraham ketahui. Itu iman yang pertama saudara. Jadi ketika engkau ditempatkan dimanapun, perhatikan baik-baik. Engkau mungkin tidak tahu rencana Tuhan di situ. Tapi percayalah, ketika Tuhan taruh engkau di situ, ada rencana Tuhan yang terbesar. Ya, itu kesukaran yang pertama. Engkau tidak tahu. Tetapi dari situlah Tuhan membawa engkau untuk menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadi katakan yang kedua begini. Karena iman di dalam diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal berkemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi saudara, Tuhan memilih Abraham suatu tempat yang dia tidak tahu. Dia yang kedua, Tuhan memilih dia untuk menjadi berkat bagi generasi. Engkau yang di Kulim ini generasi yang pertama saudara. Amin. Kalau tempat lain mungkin udah generasi 2. Tapi di Kulim ini generasi yang pertama. Perintisan dari daerah
kedah yang pertama ini di kulim. Dan saya pastikan ketika engkau mengalami hal di kulim ini, engkau yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat sampai seterusnya sampai janji Tuhan tergenapi seperti Abraham, saudara. Itu iman yang kedua, tingkat-tingkatnya. Jadi kita harus tetap harus kuat. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Yang ketiga. Jadi katakan seperti ini, saudara. Iman yang ketiga dibilang begini. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bayangkan, Abraham itu mempunyai kerinduan, ya, kerinduan untuk tanah yang dijanjikan Tuhan, ya. Tapi di sini, saudara, ini persoalan yang sangat luar biasa. Kenapa Abraham mengalami ini semua? Karena iman makin hari diuji. Jadi saya mau katakan buat engkau hari-hari ini, ketika imanmu diuji makin hari makin kuat, ataupun persoalan dan kesukaran makin tinggi, frekuensinya makin tinggi, itu tandanya Tuhan mengasihi engkau. Karena apa? Tuhan mau engkau makin hari makin naik. Amin. Karena itu janji Tuhan. Aku akan membawa engkau menjadi kepala bukan ekor, saudara. Jadi kalau ujian datang, mari tetap teguh di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dibilang begini, karena iman juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak, ya cucu, walaupun usia sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi Sarah udah mandul, Abraham udah mati pucuk, semua pengharapan tidak ada. Tapi saya mau katakan buat engkau, ketika imanmu dibangun dalam pengharapan kepada Tuhan, ada secerca harapan. Amin. Maaf saudara, biasa belepotan sedikit saudara karena terlalu semangatnya. Makanya Tuhan bilang Abraham tidak pernah putus dari imannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia pegang janji itu. Amin. Biarlah hari-hari ini kita pegang janji Tuhan. Janji Tuhan tuh luar biasa. Kita lihat Nahum pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Coba kita lihat. Ini sudah berapa menit ini? Nahum, mana Nahum itu saudara ya? Nahum pasal yang bukan saudara. Hosea. Oh, salah lagi saudara kan? Ini saking terlalu semangatnya. Hosea pasal yang ke-14 ayat yang terakhir. Dikatakan begini. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semua ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak akan tergelincir di situ. Amin. Jadi jalan Tuhan itu lurus buat kita. Amin. Jangan pikir jalan Tuhan itu susah. Enggak. Jalan Tuhan dibilang jalan Tuhan itu lurus. Orang benar yang bisa menempuhnya. Jadi kalau kau benar, pasti kau bisa menempuhnya. Terus ada pertanyaan dalam hidupmu. Kenapa aku orang benar tapi kenapa harus ada masalah persoalan? Itu yang saya katakan tadi. Kesukaran adalah momentum untuk Tuhan nyatakan bahwa engkau adalah pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Ya. Ada teman saya di Jakarta. Dia mengalami hal yang sangat sukar sekali di sekolahnya, saudara. Ya, mendapat tekanan yang luar biasa, saudara. Sampai mau hampir menyerah, saudara. Tapi saya mengatakan kenapa Tuhan izinkan terjadi? Karena Tuhan tahu dia sanggup. Dan Tuhan mau bawa dia apa? Karena Tuhan tahu jalan hidupnya. Ketika Tuhan menguji dia akan timbul seperti emas, saudara. Ya, engkau yang bisa membuat nilaimu berharga, bukan orang lain, saudara. Makanya jangan engkau gagal dengan masalah persoalan di luar sana. Kalau orang lain membuat engkau jelek, orang lain punya nilai sama engkau jelek. Tapi saya mengatakan buat engkau pagi hari ini, engkau punya nilai di tangan Tuhan sangat luar biasa. Ya, Tuhan menebus engkau dengan darah yang sangat mahal, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan mungkin tidak menghargai engkau, tapi engkau tahu Tuhan menilai engkau di kayu salib, saudara. Penebusan yang sangat luar biasa. Jadi saya mengatakan pagi hari ini, biarlah imanmu terus bertumbuh dalam pengharapan kepada Tuhan. Masalah persoalan pasti datang. Saya doakan bermasalah makin banyak. Supaya apa? Supaya kita makin berdoa. Ada rumah doa segala bangsa. Tiap Selasa sampai Jumat. Ada Sabtu doa puasa. Ada Rabu doa malam. Mari kita ikutin semuanya. Mungkin susah, engkau ngantuk-ngantuk nggak apa-apa, datang aja. Mau tidur dengan tenang, saudara ya. Daripada kau kalileran, tahu kalileran, jalan kemana-mana, saudara nggak tahu arahnya. Tapi pagi hari ini saya mengatakan buat engkau, Tuhan mengasihi engkau, makanya Tuhan tempat engkau di tempat-tempat yang sukar supaya apa? Engkau nanti timbul seperti emas. Amin. Yang terakhir, haleluya. Dikatakan seperti ini, saudara ya. Ibrani pasal yang ke-11. Terus dibilang begini ya. Sabar saudara, saya baca dulu.
Kadang-kadang mata saya ini tidak bisa lihat dengan jelas, saudara ya. Kalau lihat duit sangat jelas, saudara. Ya, karena duit warnanya merah-merah biru, saudara ya. Sabar, saudara. Saya lupa di mana ayatnya, tapi di sini dikatakan ayat yang ke-18. Dikatakan begini. 13 ya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Saudara, kita punya tanah perjanjian sendiri, saudara. Amin. Kehidupan kita berakhir ketika Tuhan memanggil engkau pulang. Ya, bangunlah jembatan iman itu kepada Tuhan. Ya, baca banyak firman Tuhan. Karena dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, saudara. Jadi pagi hari ini mari bertumbuhlah di dalam firman Tuhan. Rajin baca firman Tuhan. Karena dari situlah Tuhan akan mengajar engkau, membimbing engkau. Kita lihat ayat terakhir. 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 16-17. Dikatakan begini. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya mau katakan buat kita hari-hari ini, ya, dikatakan Tuhan itu mengajar kita untuk lebih mengerti akan kesukaran-kesukaran ini. Karena dalam kesukaran ini Tuhan mengajar engkau. Karena pertama apa? Ketika Tuhan mengajar, Tuhan akan menegur ketika engkau salah. Ketika engkau mengalami hal yang susah, Tuhan akan tegur engkau. Kalau engkau jalan salah, Tuhan tegur. Supaya apa? Supaya engkau bisa diajar, dibimbing. Mazmur 25 ayat 9 dikatakan gini. Tuhan mengajar jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati dan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukumnya. Jadi keputusan terakhir daripada Tuhan untuk iman ini yaitu kerendahan hati. Belajarlah untuk rendah hati. Ya, karena Tuhan akan membawa kita untuk melihat keadaan di mana Tuhan membawa kita untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Percayakan engkau di Kulim bahwa Tuhan akan memberkati. Dikatakan begini, sambil memuji Allah, ya. Kulim disukai oleh semua orang. Sambil memuji Allah, Tuhan setiap hari akan menambah bilangan orang yang Tuhan selamatkan. Pastikan bahwa engkau hari-hari ini engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena 100.000 jiwa, saudara. 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Dan ketika 1 orang bertobat, seisi surga bersukacita. Ya, jadi bukan orang didoakan terus sembuh sukacita, surga enggak, saudara. Mungkin engkau yang mengalami kesembuhan, engkau sukacita. Tapi saya mengatakan ketika 1 orang bertobat, seisi surga akan bersukacita. Jadi pastikan bahwa engkau membawa 1 jiwa lagi bagi Tuhan. Ketika pertobatan terjadi, pastikan 1 orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan Tuhan. Amin. Yang terakhir, dari terakhir terus, saudara ya. Semoga saudara tetap semangat berjuang. Ya. Ayat yang terakhir lagi, saudara ya. Kita lihat Mazmur pasal yang ke-91. Wah, ini firman Tuhan yang menjadi idola, saudara ya. Ya. Mazmur 91 ayat yang ke-15-16. Dikatakan begini. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hari-hari ini kita perlu berseru kepada Tuhan. Amin. Seruanmu yang menggugah hati Tuhan itu datang kepadamu. Amin. Abraham berseru, saudara. Ya. Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, bawalah anakmu Ishak untuk dikorbankan sebagai korban. Abraham gak pernah tolak, saudara. Dan Abraham bilang dalam hatinya, kalau Tuhan bisa memberi
Tuhan bisa mengambilnya. Amin. Dan biarlah hari-hari ini iman kita terus bertumbuh. Dan kita seperti Abraham. Hari-hari ini Tuhan butuh iman yang kuat. Makanya biarlah kesukaran itu menjadi tolak ukur buat kita. Jangan pernah engkau takut mengalami kesukaran. Amin. Saya sekarang juga sukar, saudara. Sukar masuk Malaysia. Tetapi saya pastikan pemberitaan firman di tempat ini, Bintaro House of Shalom, ya. Biarlah kabar baik ini sampai di Kulim, House of Shalom, BCM Kulim, saudara. Amin. Diberkatilah engkau yang melayani Tuhan, tetap semangat. Terima kasih buat kawan-kawan di sana. Pastikan bahwa engkau tetap melayani Tuhan. Saya akan doakan biar kita bersama-sama sampai Tuhan datang, kita tetap melayani Tuhan. Amin. Ada salam dari anak-anak GBI Bintaro buat kalian di sana. Amin. Sukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Mengajar, membimbing, menegur, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami dalam kebenaran. Biarlah kebenaran yang kami punya ini Bapa bisa memberkati banyak orang Bapa. Bukan karena kami sanggup, bukan karena kami bisa. Karena Tuhan memilih kami, dan Tuhan menetapkan kami, dan Tuhan menguji kami. Ketika kami timbul seperti emas, maka semua orang bisa melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Abah. Berkatilah Kulim, berkatilah Malaysia, berkati Indonesia, berkati kilang-kilang, berkati hostel-hostel, berkati anak-anakmu di tempat ini Bapa. Damai sejahtera sukacita Allah turun atas anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah datang dari Allah Bapa di surga. Di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, yang mengajar kita mengasihi, mengampuni, dan berbagi. Pertolongan dari kuasa Roh Kudus, Ia akan menuntun perjalanan hidupmu dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan dapati engkau tetap setia melayani Tuhan, tetap setia di jalan-jalan Tuhan. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom,